Terus lagi yang sangat-sangat fatal dari segalanya ini ketika lu menggunakan R6 di harian adalah telur lu nggak bagus cuy. Perkembangan siklus sperma lu nggak bagus cuy. Gue tawa kelas aja pak. Bayangin kalau lu menggunakan Yamaha R6 tiap hari dengan posisi lu berkendara dengan suhu di atas 100 derajat, karena motor ini rata-rata 100 derajatan kalau nggak salah cuy ya. 100 ya 90 100 lah, karena di Lampung itu suasananya nggak terlalu kayak di Jakarta ya. Itu sama aja kayak lu dudukin Magicom ya selama setiap satu harinya ya dengan suhu 100 derajat. Lu bayangin sperma lu cuy. Welcome back again with Rizky today. Itu tidak terkenal. Ada, Allah, baru pembukaan ya kan, hampir aja kalau nggak doa dulu tadi jalan ya kan. Oke, selamat pagi semuanya kawan-kawan, balikin Rizky today. Itu tidak terkenal, dan kali ini gue bakal nge-vlog seperti biasa ya. Kali ini gue istirahat dulu modusin ceweknya, karena kali ini gue bakal ngasih share sedikit mengenai apa yang dirasakan 1 bulan setelah naik R6. Karena ini penting banget buat kawan-kawan semua. Ya seperti kalian tahu kan ya, Rizky dulu kan pengguna motor 150cc dan belum mampu untuk memiliki Yamaha R6. Dan akhirnya berkat RNG Motorsport, akhirnya Rizky bisa namanya berkendara dengan Yamaha R6 ini, Blue Magicom tentunya. Oke kawan-kawan, gue bakal nge-share sedikit ya mengenai apa yang gue rasain selama 1 bulan ketika naik Yamaha R6. Ini penting banget buat kawan-kawan perlu ketahui, karena jujur terjadi evolusi perubahan terhadap tubuh gitu loh. Yang tadinya tubuh itu seperti biasa aja, yang naik 150cc itu berkawan, dan lo harus berteman dengan 600cc yang buas gitu loh. Contohnya seperti ini. Nah gitu kan kawan. Iya sabar Anda mau tahu perubahannya apa aja? Itu yang sangat dirasakan tuh sangat tinggi banget kawan-kawan. Sangat kerasa lah. Gua hampir naik R6 itu hampir tiap hari selama 1 bulan ini. Terhitung kalau 1 bulan 30 hari, gua naik R6 ini udah terhitung 20 hari. Itu sisanya istirahat ya. Jadi anggaplah kalau 1 minggu itu gue bisa naik motor ini bisa 5-6 hari kalau nggak salah. Ya itulah kawan-kawan, bisa segitu kalau nggak salah. Gue tinggal 25 harian lah gue menggunakan Yamaha R6 ini. Dan itu terjadi siklus perubahan terhadap badan dan energi juga dan sebagainya macamnya itu loh. Gila kalau minta dulu ya kan, ngel badan dong miringan, ngel. Wah ngel badan dong miringan, ngel. Terjadi perubahan. Di mana itu perasaannya? Pertama, gue bakal ngasih tahu sedikit mengenai perubahan apa yang terjadi ketika tubuh Anda mengalami evolusi menaiki Moge 600cc ya. Yang tadinya 150. Pertama adalah punggung Anda membungkuk. Itu yang gue rasain. Kenapa? Selama gue pakai Yamaha R6 ini, punggung gue ini agak sedikit gimana ya? Cepat mengalami namanya pegel. Ya, seperti kalian tahu, tar dulu ya, gue harus garis bawahi. Gue pakai motor dengan stang jepit. Posisi stang jepit itu udah dari SMA. Alias itu udah sekitar 2015-an. Jadi sekitar 25 tahun yang lalu. Sekitar 2005 berarti udah berapa hampir what goddamn, hampir gila hampir 10 tahun Mac. Gila, 2015, 2020, 5 tahun. Jadi sekitar 5 tahunan pak. Wah, jadi jangan tanya lah kalau misalkan soal pegel karena adaptasi dari stang biasa ke stang jepit. Itu bukan gua lagi posisinya, karena gua udah menggunakan motor ini tuh lebih dari 5 tahunan cuy. Jadi kalau misalkan lu berpikir gua belum biasa berpikir karena belum tahu gitu loh, belum tahu rasanya stang jepit, ya salah cuy. Gua udah dari SMA itu stang jepit. Udah bukan fasenya perubahan adaptasi lagi cuy ya. Gue aja, gue udah bener-bener main stang jepit itu dari SMA. Tapi selama gue main stang jepit dari SMA, dan ketika gue sekarang tahun 2020 naik Moge, itu punggung gue lebih kerasa turun lagi, lebih bungkuk lagi kawan-kawan. Dan itu bahaya sih sebenarnya buat badan ya, terutama buat tulang. Terus
ini harian ya. Ingat ini harian ya. Kalau untuk naik moge mingguan nggak apa-apa, mungkin nggak akan kerasa karena ini gue mengadaptasikan naik R6 ini 1 hari. Naik R6 ini harian cuy. Terus kalau untuk bagian tenaga ya, jujur gue setiap naik R6 ini gue kayak olahraga cuy ya kan. Gue keringetan, cewek cuy. Hai, ya R6 ya kan, cewek mah senyum cuy. Aduh, naik R6 ini cuy, badan itu lebih merasa capek aja cuy. Kayak lu itu habis sit up, push up, itu pokoknya badan gua keringetan. Jadi kalau misalkan lu naik moge 600 dan dipakai harian, dan itu kayak lu lagi olahraga tiap hari gitu loh. Terus lagi di bagian selangkangan ini Pak, di bagian selangkangan ini gua agak sedikit mengalami perubahan ya. Dimana sekarang itu selangkangan itu gue selalu lembab. Kenapa? Karena ketika naik moge itu panas cuy. Terus kalau udah panas, ketika kita udah selesai naik moge tersebut kan berkeringat kan. Nah dari berkeringat itu selangkangan itu jadi lembab gitu loh. Makanya gue sekarang kalau misalkan naik moge itu selalu menggunakan celana jeans yang jeans kartun gitu loh. Dan kalau nggak training. Kenapa? Karena gue menghindari namanya yang lembab itu. Karena kalau udah lembab, apalagi daerah kelamin ya cuy ya, mohon maaf ya, itu sangat berbahaya. Banyak jamur, banyak itulah ya. Jadi itu cuy. Makanya kalau misalkan kawan-kawan sering lihat gue fotonya pakai training atau pakai jeans katun gitu loh, nggak pernah jeans yang bener-bener real jeans gitu, karena gue menghindari itu cuy, biar udara itu di bagian selangkangan itu tetap ada gitu loh ya kan, aerodinamisnya. Asik, berat cuy omongan kalau udah aerodinamis ya kan. Terus lagi setiap yang gue rasain itu kawan-kawan, setiap yang gue rasain lagi itu tiap hari ini pakai moge adalah tangan itu sakit di bagian pergelangan. Di ini bisa kalian lihat di kamera ini. Nah ini di sini ya, ini pegel banget cuy. Apa ya, kayak karena kan posisi naik R6 ini posisinya bungkuk lu itu bener-bener jatuh dan tangan lu ini sebagai penyangga dari bahu lu. Contohnya nih, ini gue praktekin dikit. Ini kan posisi gue jatuh nih, nunduk gini kan. Tekanan dari bahu ya, itu dilusur ke pergelangan tangan cuy. Nih. Jadi bener-bener ngenahan gini. Jadi lu posisinya nggak nyantai, kayak lu lagi mau nidurin cewek bener gitu. Terus lagi yang sangat-sangat fatal dari segalanya ini ketika lu menggunakan R6 di harian adalah telur lu nggak bagus cuy. Perkembangan siklus sperma lu nggak bagus cuy. Gue tawa kelas aja Pak. Bayangin kalau lu menggunakan Yamaha R6 tiap hari dengan posisi lu berkendara dengan suhu di atas 100 derajat, karena motor ini rata-rata 100 derajatan kalau nggak salah cuy ya. 100 ya 90 100 lah, karena di Lampung itu suasananya nggak terlalu kayak di Jakarta ya. Itu sama aja kayak lu dudukin Magicom ya selama setiap 1 harinya ya dengan suhu 100 derajat. Lu bayangin sperma lu cuy. Itu bagian fatal ya. Jadi poin-poin tadi adalah poin-poin yang sangat-sangat membahayakan ketika kalian menggunakan R6 ini tiap hari ya. Jadi itu yang gue rasain selama 1 bulan ini menggunakan Yamaha R6. Bener-bener gue beradaptasi cuy. Bener-bener gue merasakan perubahan yang signifikan dalam tubuh gue. Yang mulai dari cepet capek, punggung gue bungkuk, selangkangan gue cepet lembab, terus gue cepet berkeringat setiap berkendara, terus telur gue mateng gitu loh ya kan. Sangat tidak baik sebenarnya untuk kesehatan, apalagi untuk harian sih. Makanya banyak orang yang bilang moge itu bukan untuk harian. Tapi di sini gue memecahkan rekor cuy ya kan. Yamaha R6 dipakai hampir 1 bulan nonstop dan gue merasakan semua perubahan itu. Jadi bersyukurlah kawan-kawan yang mungkin punya Matic, punya motor yang masih kelas 150, 250, karena itu masih manusiawi untuk lo ajak riding setiap hari. Gue ini sebagai bahan percobaan nih ya kan. Badan gue jadi bahan percobaan gue sendiri gitu loh. Gimana rasanya R6 alias moge 600 cc ini gue pakai setiap hari gitu. Auto sentolop ke badan ya gitu. Oke, itu tadi kekurangannya ya. Nah kelebihannya, kalau udah kelebihan mah siapa sih yang nggak mau ya kawan-kawan? Kelebihannya ini cuy, semua orang bakal ngelirik lu. Contohnya nih, gawas aja. Satu ya, nih lihat. Dilirik cuy, pasti. Ketika lu pakai Yamaha R6, ketika lu naik moge, lu pasti dilirik dan lu jadi pusat perhatian. Dan siapa sih yang nggak suka kayak gitu, ya kan? Lu pasti suka banget. Semua orang pasti naik motor, misalkan naik motor, terus dimodif, ya itu cuma untuk mencari pusat perhatian aja dan berbeda daripada yang lainnya. Apalagi di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung ini notabene adalah gimana ya? Notabene itu moge itu jarang, bukannya nggak ada, jarang. Tapi gue nggak tahu siapa aja. Ya nggak, gue juga nggak bergaul banyak sama orang-orang moge ya, karena gue adalah orang literally-nya adalah orang-orang yang suka sama semua berkawan lah, itu CC semua sama gitu loh. Bukan tipikal orang yang kalau gue punya moge temenan sama moge, nggak gitu. Terus kelebihannya lagi adalah lu merasakan sensasinya cuy ketika lu berkendara dengan 600 cc dan lu bener-bener ngerasain indahnya dunia. Merasakan 150 km per jam itu masih kayak 50 km per jam gitu loh. Terus kelebihannya lagi adalah suaranya. Kalian tahu kan kalau suara 4 silinder ini sangat indah sekali ya. Kita coba bagaimana nih.
biasa cuy. Sensasinya yang bener-bener dirasakan itu adalah ketika merasakan angin dan suaranya. Jadi semakin lu becek ini motor, suaranya maka semakin indah. Itulah yang disukai anak-anak laki, terutama anak motor gitu loh. Suara 4 silinder inline itu bener-bener bikin telinga itu sangat bahagia gitu. Jadi gitu kelebihan dan kekurangannya. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin yang sampai saat ini masih kayak di posisi gua dulu, yang cuma berhalusinasi punya moge, yang cuma bisa ngeliat di moge di pinggir jalan. Karena gua dulu orangnya kayak gitu. Jujur, gua di pinggir jalan ngeliatin moge, wah gila kapan ya gua beli moge? Oh gitu. Kapan ya gua punya moge? Gua orangnya kayak gitu cuy. Dan 2020 gua baru bisa ngerasain gitu loh. Jadi itu rasanya ketika lo naik R6 selama hampir 25 hari ya, 1 bulan nonstop. Banyak kelebihan dan kekurangannya. Dan itu gue balik lagi ke kalian lebih suka yang mana? Kalian apakah sanggup untuk menerima semua ini? Karena jujur, badan gue sekarang bungkuk, telur gue sekarang mateng, sering berkeringat. Jujur, gue sekarang sering berkeringat. Jadi gue yang tadinya pakai baju, yang bisa baju itu 2 hari 3 hari pakai, sehari aja gue langsung cuci. Jadi seperti itu aja, gue bakal ngasih tips and share bagaimana rasanya pakai R6 selama 25 harian ya. Oke, di sini Blue Rizky undur diri dan terima kasih yang udah menonton. Dan jangan lupa kalau kalian suka informasi seperti ini, klik like-nya. Dan kalau misalkan kalian yang mungkin pengen bertanya seputar Yamaha R6 ini, mungkin silahkan komen aja, nanti gue buatin videonya atau gue jawab pertanyaan kalian. Oke, jangan suka-suka komen. Oke, dadah.